Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, kelas akuntansi C. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dengan judul peran utama notaris dalam mendukung transaksi bisnis. Nah, adapun anggota kelompoknya ada saya sendiri dan Yunta Putri Gunawansyah dengan MPM 094. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Untuk materi pertamanya ada pengertian notaris. Notaris menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung legalitas transaksi bisnis, misalnya dalam transaksi jual beli saham. Nah, jadi teman-teman, notaris ini sangat berperan penting ya, khususnya di bidang bisnis dalam jual beli saham. Lalu notaris juga memastikan keabsahan dokumen transfer kepemilikan saham sehingga mengurangi resiko hukum. Dengan demikian, kehadiran notaris tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memfasilitasi kelancaran proses transaksi suatu bisnis. Dan yang selanjutnya ada definisi notaris menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akte autentik dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Akte autentik ini memiliki kekuatan pembuktian hukum tertinggi, berbeda dengan dokumen di bawah tangan yang memerlukan verifikasi tambahan. Yang selanjutnya ada fungsi notaris dalam bisnis. Fungsi notaris dalam bisnis ini ada membuat akte autentik. Notaris berwenang membuat akte autentik seperti akte perjanjian perusahaan, akte perjanjian bisnis, akte akuisisi. Yang kedua, menjamin kepatuhan khusus. Notaris memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, yang selanjutnya ada memberikan konsultasi hukum. Notaris dapat memberikan saran hukum terkait aspek legal pendirian suatu perusahaan atau perjanjian bisnis. Dan yang keempat ada memastikan keabsahan. Notaris memeriksa dokumen yang berkaitan dengan perjanjian bisnis. Dan yang terakhir membenarkan kesalahan penulisan dan pengetikan. Notaris ini biasanya mengecek isi kontrak sebelum dokumen disahkan. Takutnya ada kesalahan penulisan, ada kesalahan tanggal atau kesalahan yang lainnya. Jadi sebelum disahkan pasti dicek kembali isi kontraknya oleh notaris. Nah, sekian materi dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Boleh, Teh. Perkenalkan, nama saya Ariana Hayati, MPM 028 dari kelas akuntansi B. Mau nanya, bagaimana notaris membantu dalam proses pengalihan saham? Baik, Teh, untuk pertanyaannya saya tampung dulu dan saya cari jawabannya dulu ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Untuk soalnya bagaimana cara notaris membantu dalam proses pengalihan saham. Notaris ini berperan penting dalam proses pengalihan saham, terutama untuk perseroan terbatas atau PT. Dan berikut cara notaris membantu dalam proses ini. Yang pertama ada pembuatan akte pengalihan saham. Notaris ini menyusun dan membuat akte pengalihan saham yang memuat rincian transaksi seperti identitas pemegang saham yang lama dan yang baru, jumlah saham yang dialihkan serta nilai transaksi. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan legalitas. Notaris memastikan bahwa pengalihan saham tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan internal yang mungkin diperlukan seperti persetujuan dewan direksi atau rapat umum pemegang saham. Nah, yang selanjutnya ada pendaftaran di buku daftar pemegang saham. Setelah akte dibuat, notaris dapat membantu memastikan bahwa pengalihan saham tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang saham perusahaan yang merupakan bukti resmi perusahaan kepemilikan saham. Dan yang terakhir untuk konsultasi hukum, notaris memberikan saran hukum kepada pihak yang terlibat. Sekian jawaban dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Ica Karisi.
Karisma dengan nomor MPM 080. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh Dinita tadi ya. Yang pertama yaitu ada landasan hukum para notaris. Di sini ada beberapa tinjauan, akan saya jelaskan beberapa saja ya. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta autentik seperti akta perjanjian kerjasama, akta pengikatan jual beli, dan akta pendirian perusahaan. Yang kedua yaitu ada KUH Perdata. Pasal 1868 menyatakan bahwa akta autentik merupakan alat bukti hukum yang sah, memperjelas fungsi akta yang dibuat oleh notaris. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, yaitu mengatur peran notaris dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya yang keempat ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, yaitu menjelaskan peran notaris dalam menyusun klausul arbitrase dalam akta perjanjian yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang kelima yaitu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu mengatur keterlibatan notaris dalam dokumen hukum yang diperlukan untuk mendukung investasi termasuk perjanjian joint venture atau kerjasama modal. Yang keenam yaitu ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM ya, yang mengatur tata cara pendaftaran akta yang dibuat notaris ke dalam sistem database nasional, memastikan transparansi dan keterlacakan dokumen. Selanjutnya akan saya bahas tentang pentingnya akta autentik dalam bisnis. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian penuh, keabsahan hukum, dan kepastian isi. Dokumen ini menjadi dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi. Berikut ada beberapa alasan pentingnya akta autentik dalam bisnis. Yang pertama ada kekuatan hukum yang kuat, yang kedua ada kepastian dan keabsahan, yang ketiga ada bukti di pengadilan, yang keempat ada pencegahan kecurangan, yang kelima ada keberlakuan di hadapan pihak ketiga, dan yang terakhir ada kemudahan dalam proses legalitas. Cukup sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin pertanyaan, saya Ansyar Muslim dari kelompok 3 MPM 048. Pertanyaannya, mengapa akta notaris dianggap memiliki kekuatan untuk lebih dibandingkan perjanjian di bawah tangan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Ara dengan pertanyaannya, mengapa akta notaris dianggap memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan perjanjian di bawah tangan? Jawabannya yaitu akta notaris dianggap memiliki kekuatan hukum lebih karena dibuat oleh pejabat publik yang berwenang dan diakui oleh negara. Akta ini bersifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian penuh di pengadilan, berbeda dengan perjanjian di bawah tangan yang hanya berlaku jika tidak ada pihak yang menangkap. Sekian. Baik, Aku sudah cukup. Jawabannya cukup. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Ica Karisma, yaitu peran notaris dalam transaksi bisnis. Saya dari JAL NPM 117 kelas akuntansi C. Nah, buat peran notaris dalam transaksi bisnis, di sini kita ada pengertiannya dulu. Notaris memiliki peran fisik dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Sebagai pejabat umum yang diakui negara, notaris bertanggung jawab untuk menyusun, mengesahkan, dan menyimpan dokumen-dokumen penting dalam bentuk akta autentik seperti perjanjian bisnis dan akta jual beli. Selain itu juga di sini juga ada notaris. Notaris memberikan nasihat hukum untuk memastikan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencegah sengketa hukum di masa yang akan datang. Jadi peran notaris ini sangat penting ya, terutama bagi kita selaku punya usaha itu biar apa? Biar mengesahkan atau biar menyimpan data-data pribadi kita biar lebih aman lagi. Adapun dalam konteks modern, peran notaris ini semakin berkembang dalam adopsi teknologi informasi. Hal ini mencakup penyediaan layanan dan berbasis digital seperti tanda tangan elektronik dan pengelolaan dokumen melalui sistem informasi.
Nah, di sini juga kita ada yang namanya peran strategi notaris dalam transaksi bisnis. Nah, untuk peranan strategi ini, notaris yang pertama berperan sebagai membuat akta autentik, gitu. Yang dalam artian misalkan akte pendiri perusahaan, akte jual beli saham, dan akte perjanjian kerjasama. Adapun yang kedua yaitu berperan sebagai konsultan hukum, yang dimana memberikan nasihat mengenai rasiko hukum dan cara mengintimidasinya. Dan yang ketiga ada menjamin kepastian hukum, yaitu memastikan dokumen yang dibuat sesuai hukum, mengurangi potensi yang sengketa. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris. Pertama, ada akte pendirian perusahaan, yang kedua ada akte utang piutang dengan jaminan, dan yang ketiga ada akte perjanjian kerjasama, akte kuasa, akte jual beli, akte wasiat, akte perjanjian, sama akte rapat umum pemegang saham atau RUPS ini. Jadi buat akang tetehnya atau buat semuanya, jadi notaris ini sangat berperan penting bagi kita yang pengen mempunyai perusahaan atau keamanan perusahaan. Itu harus didampingi oleh yang namanya notaris agar data-data kita itu lebih aman dan lebih terjamin, dan ada akta-akta yang benar-benar sangat berperan penting bagi perusahaan kita sendiri. Nah, buat akang tetehnya barangkali ada yang mau ditanyakan. Nama saya Sofia Ananta dari kelompok 3. Izin bertanya. Boleh teh? Apa yang dimaksud dengan akta kuasa? Di sini saya akan menjawab langsung ya teh buat penelitian. Tadi apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan akta kuasa? Oke. Di sini teh akta kuasa adalah dokumen resmi yang berisi pemberian wewenang dari suatu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atau atas nama pemberian kuasa dalam urusan bisnis. Akta ini biasanya dibuat bentuk tertulis dan bisa disahkan oleh notaris jika diperlukan untuk keperluan hukum atau formalitas tertentu. Gitu teh, gimana jawabannya? Udah cukup kan? Oke, terima kasih ya teh. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Putera dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang implementasi peran notaris. Di sini ada 3 contoh implementasi, yaitu ada jual beli saham, ada perjanjian kerjasama, dan persenewan kepada sektor PT. Terus di sini juga ada 7 peran utama notaris. Yang pertama ada penguatan akta autentik, yang kedua ada verifikasi dokumen dan identitas, yang ketiga ada pendaftaran pengesahan, yang keempat memberikan konsultasi hukum, yang kelima menyediakan bukti hukum, yang keenam mencegah sengketa, dan yang terakhir mendukung kepercayaan dalam bisnis. Terus ada tentang implementasi, yaitu dalam transaksi jual beli properti, notaris memeriksa status tanah, menyusun akta penjual beli, dan mendaftarkannya kepada Pertanahan Nasional. Terus ada contohnya lagi, yaitu dalam pembentukan perusahaan, notaris membantu menyusun anggaran dasar, pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM, dan mendaftarkan perusahaan tersebut. Begitu saja yang saya disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada. Boleh. Saya Arjal dari NPM 04 ini bertanya. Pertanyaannya, apa peran notaris dalam mendukung transaksi bisnis? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Reza. Yang pertanyaan, apa peran notaris dalam mendukung transaksi bisnis? Ya, betul. Jawabannya itu notaris memiliki peran penting dalam transaksi bisnis.
seperti yang pertama membuat akta pendirian badan usaha seperti PT, CV dan lainnya. Dan yang kedua ada menyusun perjanjian kerjasama. Baik segitu aja Kang. Cukup, makasih. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Boleh Kang udah. Boleh sebentar ya pertanyaannya. Enggak dulu. Saya Arha dari kelompok 3 ya. Ya. Apa saja kendala yang sering dihadapi notaris dalam pelaksanaan tugasnya? Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang ada, yaitu apa saja kendala yang sering dihadapi notaris dalam pelaksanaan tugasnya. Ya betul Pak. Jawabannya yaitu beberapa kendala yang sering dihadapi notaris, antara lain ada yang pertama, dokumen atau data yang diberikan oleh klien tidak lengkap atau tidak valid. Dan yang kedua, konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Paling segitu aja Kang. Ya cukup Kang. Cukup Kang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.